In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gitu dong berani anak Tuhan. Aku kalau lagi gini kayak engkong kuat tukang minyak itu enggak. Buat diri sendiri berapa? Berapa? 2. Oke. Buat sesama? Udah 1,5. Itu namanya musyawarah mufakat 1,5. Tuhan 1, diri sendiri 2, sesama berapa? 1,5. Berapa tuh? 4,5. 5,5-nya buat siapa? Yang kencang. Buat siapa 5,5-nya? Diri sendiri. Jadi 7,5 dong Ron. Jadi emosi dari mau ilustrasi. Tadi katanya 2 buat diri sendiri. Itu namanya low profile, high profit. Sebenarnya tadi mau ngomong langsung 7,5, cuma nggak enak kan. Lumayan lah, Tuhan dapat 1. Oke, yuk kita bahas satu-satu ya. Jadi 1, 7,5, 1,5. Krisis terjadi. Kira-kira nih kalau kita lagi nggak punya duit, lagi krisis sepi ini, teman-teman kita berani deket-deketnya sama kita. Bisa sama semua nih, pernah ngalami ya. Jangan deket, ntar diutangin gitu. Ntar kecipratan, ntar transfer roh miskinnya gitu kalau lagi krisis. Jadi teman-teman biasa pergi kan. Makanya apa katanya tuh, ada gula, ada semut, ada uang abang sayang, nggak ada uang sendal melayang. Bener ya, terbukti ya. Oke. Akhirnya simpanan itu pun habis. Ini krisis. Simpanan meninggalkan kita, teman-teman meninggalkan kita. Apakah menurut saudara waktu krisis Tuhan meninggalkan kita juga? Makanya firman Tuhan bilang ini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Tapi masalahnya justru orang yang gak pernah ninggalin kita, orang yang kita kasih paling sedikit, yaitu Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Dia buka, nggak ada yang bisa tutup. Dia tutup, nggak ada yang bisa buka. Dia angkat, nggak ada yang bisa turunin. Dia turunin, nggak ada yang bisa angkat. Tuhan adalah sumber. Makanya saya belajar setiap kali saya dapat berkat, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tuhan dapat proporsi tertinggi. Karena saya tahu yang lain akan berlalu, tapi Tuhan sumber selalu beserta dengan saya. Iya betul betul. Oke, manis ya. Lebih manis dari Philip Mantova tadi ya. Manis banget ya. Cara-caranya masuk ke marketing supaya orang paham gitu bahwa kalau kamu dapat berkat dari Tuhan, itu harus dikembaliin kepada Tuhan lebih banyak. Artinya perpuluhanmu lebih banyak dong. Nah, ini aku bilang kengerian para gembala-gembala yang tidak lewat pintu. Ya, kengeriannya apa? Dia berani mengatakan ini itu berkat Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah Tuhan meminta balik apa yang dia sudah berikan? Oh iya, jelas aja. Itu kan Tuhan yang ada di pikirannya dia, gitu kan. Tuhan di pikirannya dia itu agar supaya jemaatnya itu ya harus memberikan perpuluhan, kembalikan yang lebih banyak untuk beli jam tangan yang miliar-miliar itu harganya. Beli mobil mewah, Mercy, BMW, Ferrari kalau bisa. Begitu. Begitu, Om Ive. Iya, itulah kengeriannya. Saya bilang, ini berkat Tuhan kan kita bisa, ini disclaimer ya. Berkat Tuhan itu apa sih kita mau artikan ya? Berkat Tuhan dia bisa bagi ke sesama, bagi ke diri sendiri, ya. Ya terlalu naif kalau kita bilang ini bukan materi. Terlalu naif kalau ini bukan materi. Berkat Tuhan yang maksud di sini adalah tentang materi. Materi itu berupa uang. Uang yang kita dapat berkat Tuhan yang kita dapat.
kemampuan kita dalam sisi keuangan, itu harus dikembalikan ke Tuhan. Sejak kapan Tuhan minta uang? Ya itu kan makanya tadi saya bilang itu Tuhan yang ada di pikirannya dia, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang ada di dalam pikirannya dia itu. Saya jadi ingat ada dulu film India judulnya P apa itu? P pokoknya yang bintangnya itu Amir Khan kalau nggak salah. Jadi itu sebenarnya kritik kepada pembuka-pembuka agama. Jadi dia bilang begini, Tuhan itu ada dua. Dia bilang, Tuhan yang sejati, Tuhan yang diciptakan manusia. Benar kata Pak, apa ini? Siswa tujur ini. Itu sama dia seperti itu. Ini bayangannya tadi sama, yang seperti yang orang ini ngomong tadi itu. Nggak tahu saya apa namanya, yang bawa ember-ember itu isi air. Itu dia. Jadi Tuhan itu ada dua. Apa judulnya lupa. Pokoknya film India itu tentang semua pembuka agama, dia kritik semua. Tuhan yang kau ciptakan. Kalau Tuhan yang sejati tidak seperti itu. Dia tidak pernah meminta. Malah dialah tempat kita meminta. Tempat kita minta tolong, keselamatan segala macam. Tempat kita berlindung. Bukan seperti itu. Dia bilang. Jadi banyak pemimpin. Nah itu sesuai dengan konteks apa tema yang kita bahas hari ini, gembala. Gembala itu siapa? Ya pemimpin religius itu yang dikatakan Kristus di Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 itu. Yesus membedakan. Ya, jadi udah jelas, dan itu sebagai autokritik juga buat kita, apakah kita sudah seperti itu? Apakah kita sudah menjadi domba yang baik, yang benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan kita? Itu aja. Terima kasih. Iya, iya. Silakan Mbak De Gurun. Ya, silakan. Iya, iya. Jadi apa yang ditayangkan terakhir ini itu Sebentar. Saya tahu ini sebentar. Ini kayak iklannya Sprite dulu. Saya tahu maumu. Nah, ya. Inilah saya sangat terkesan dengan apa yang Om Angel katakan tadi, ngeri penyesatannya. Karena apa? Dia tidak dapat atau dia tidak menjelaskan, dan saya yakin dia tidak sanggup menjelaskan bagaimana kita memberi Tuhan. Caranya bagaimana? Jadi yang satu gayung tadi itu maksudnya kemana? Ke gerejakah? Dalam hal ini artinya apakah ke pendeta? Ingat, ketika orang atau murid bertanya kepada Yesus, kapankah kami memberimu makan? Kapankah kami menjengukmu ketika engkau ditahan di dalam penjara? Dan jawaban Yesus apa? Apa yang telah engkau berikan kepada yang terkecil, termiskin, ini itu engkau lakukan kepadaku. Jadi, yang harus kita petik dari contoh yang diberikan oleh pendeta tersebut adalah seolah-olah memberi kepada Tuhan adalah sama dengan memberi kepada Dia, bukan? Padahal banyak ayatnya bahwa memberi kepada lanjutkan dulu Mbak De Gurun. Ya. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan itu salah satu bentuknya bisa berupa apa yang kita berikan kepada
salah satu saudara kita yang membutuhkannya. Itulah yang di dalam gereja Katolik kita sebut sebagai karya karitatif. Sebab Tuhan yang maha kaya, maha memiliki segalanya, tidak butuh sekedar pembagian dari penghasilan kita. Dia akan tersenyum-senyum bahagia apabila kita berbagi kepada sesama kita yang miskin, yang terpinggirkan. Jadi jelas ya, tidak sesederhana contohnya dia. Jadi tadi dia contohkan ada yang untuk Tuhan, ada yang untuk diri sendiri, ada yang untuk teman, begitu kan? Nah, jadi dia mencampur adukan antara khusus untuk Tuhan dan bagaimana kalau kita membantu orang lain. Itu kan sama. Makanya selalu di dalam gereja Katolik tidak pernah dipatok-patok 10%, 5%, 15%, 50% atau berapa. Tetapi Tuhan akan sangat senang apabila kita memberi dengan gembira. Kita membantu sesama kita dengan gembira. Sebab kalau sesuatu yang dipatok-patok 10%, sekian persen, itu akan melahirkan pamrih. Dari pamrih itu muncullah jual beli dengan Tuhan. Di situ kesesatannya. Terima kasih, Om Angel. Ya, itu makanya saya bilang kenapa ini sesat. Saya justru lebih respect dan ya tidak mempermasalahkan kalau di ember itu tertulis gereja, bukan Tuhan. Kalau gereja ya sudahlah, mungkin kita bisa berpikir untuk pembangunan gereja supaya ministrinya lebih besar, pewartaannya lebih mudah. Ya oke lah, kita masih toleran. Tapi kalau mengatakan di ember itu Tuhan, sejak kapan kamu mengetahui isi maksud hati Tuhan bahwa Tuhan pernah minta uang, pernah minta berkat itu dikembalikan ke dia? Kamu sejak kapan jadi wakilnya Tuhan? Jadi corong mulutnya Tuhan mengatakan Tuhan pengen minta berkat itu kembali. Ini udah sesat. Iya kan, kalau dia tulis gereja ya oke gitu loh, masih oke. Ini nulisnya Tuhan. Memangnya Tuhan itu tadi dia ngerti loh, Tuhan sumber segalanya ya. Kalau udah sumbernya, ngapain dia minta kembali? Dia sumbernya. Dia sumbernya loh. Ini mereka lupa, mereka ngomong tapi nggak mikirin gitu loh apa yang mereka omongkan. Ujung-ujungnya menipu umat kan? Ya, makanya captionnya tadi, khotbah ini menampar aku. Nampar apanya? Menyadarkanmu untuk memberikan perpuluhan lebih banyak kepada Tuhan. Benarkah Tuhan meminta itu? Yang jadi pertanyaan besar kan itu. Iya, dan itu Paman Angel, kita memberikan kepada Tuhan, itu caranya bagaimana kan? Apakah Tuhan memiliki rekening di bank? Nah itu. Yang saya bilang lebih Om apa itu? Tadi Om, apa itu Paman
Gurun itu ngomong tadi tuh, apa tuh yang di mana itu tertulis itu, kepada orang kecil atau gimana itu, Paman? Yesus Ya, gimana? iya, Injil iya. Matius, Injil Matius, Injil Matius. Ah, Injil Matius itu ya. Sebentar Nah, saya buka. iya ya. Silakan dibacakan, Om. Om Angel, aku orang Katolik, jadi nggak hafal ayat. Om Angel, Berapa? Ayat Iya, berapa? sama aku juga nggak tahu. Ayat berapa? Yo, ngomong tak cariin. Itu kan ngeri ya. Kalau yang kayak tadi itu, aduh, gimana mau dibilang tuh. Nah, itu coba Om Angel Verbum itu baca itu Matius 18 ayat 7 itu. Matius 18 ayat 7. Oh, 18 ayat 7. Oke. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikianlah Nah, Injil itu Tuhan. kan. Nah, tadi yang tadi Om Guru ngomong itu juga di Matius itu tadi bilang, tapi di ayat berapa itu saya nggak hafal tuh. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita memberi kepada Tuhan itu kita lihatlah di sekitar kita banyak orang yang kelaparan, ya, orang-orang di kelaparan, orang-orang yang apa namanya, dalam keadaan kesengsaraan, penderitaan, tapi dia nggak bisa ngomong. Itulah Tuhan, wajah-wajah Tuhan. Itu wajah-wajah Tuhan itu. Pada mereka kita harus memberi. Bukan kasih Tuhan ini. Bukan. Itu kan gila itu. Mau beli apa dia itu. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Aduh. Kalau melihat wajah Tuhan itu, lihatlah mereka itu. Seperti yang disebut tadi oleh Paman Gurun itu. Berilah kepada mereka itu. Kunjungi mereka yang di penjara itu apa semuanya. Ya, aku kira seperti itu. Celakalah Aku mereka yang bacain buat ya. penyesatan. Aku Ya, bacain ya. ya. Jadi ini dari Matius 25 ayat 39. Saya bacain ya. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Untuk aku. Nah, itulah Tuhan. Orang-orang seperti itu. Bukan untuk seorang siapa tuh pendeta sahabat begitu ngomong. Mau kasih Tuhan siapa yang kamu kasih? Untuk kamu mau beli mobil? Ah, ini celaka ini. Tapi benar lah yang di ayat tadi tuh, penyesatan akan ada. Itu. Haleluya.